Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk warga dari mana Ibu? Tlogosari ya? Oke. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk warga Tlogosari yang sudah meluangkan waktu memeriahkan acara Disnatalis Yayasan Farmasi Semarang yang ke-70 tahun. Ya, hari ini ada acara penyuluhan kesehatan. Tadi sudah mendapatkan voucher nggak Ibu? Ya, jadi nanti ada voucher diskon 20.000 untuk sembako murah ya Ibu. Nanti setelah penyuluhan Bapak Ibu bisa langsung melakukan pengobatan, pemeriksaan gratis, lanjut ke pengobatan, nanti bisa langsung melakukan pembelian sembako murah ya. Jadi vouchernya itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Begitu nggih? Oke. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk dari Dr. Nugroho Budi Susilo dari Dokter Rumah Sakit Umum Panti Wiloso Dr. Cipto. Dan kami ucapkan selamat datang untuk warga Tlogosari. Lanjut ke acara selanjutnya yaitu pengenalan apotik ya Ibu. Jadi Yayasan Farmasi ini mempunyai apotik. Sudah tahu atau belum Ibu apoteknya di sebelah mana? Belum ya. Jadi kami mempunyai apotik Ibu, namanya Apotik Yapar. Itu ada di belakang. Nanti bisa lewat muter ya Ibu di belakang. Jadi kalau misalnya warga Tlogosari itu lagi sakit, pegel-pegel, butuh vitamin, silakan nanti bisa datang beli di Apotik Yapar. Begitu nggak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Saya berdoa semoga warga Tlogosari ini sehat semua nggih. Amin nggih. Kalau ke apotik berarti bisa belinya vitamin ya Ibu untuk stamina gitu nggih, menjaga kesehatan imun tubuh gitu. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan terkait dari reward card sama voucher? Sudah paham semua nggih? Saya akan menyampaikan dari sekian penyakit yang banyak dijumpai di rumah sakit yang terjadi di masyarakat, supaya waktunya cukup saya menjelaskan satu hal nanti di sini penyakit yang paling banyak yaitu hipertensi. Ya, jujur dan di sini Bapak Ibu siapa yang aku kok dulu hipertensi dan aku tahu aku punya hipertensi siapa? Ayo. Oh. Nggak usah bangga Bu, nggak apa-apa, diterima. Bersyukur ya, bersyukur. Ya, baik. Untuk perkenalan dulu saya Nugroho, Dokter Nugroho. Kalau di rumah sakit ada yang panggil Dokter Icus karena saya ada Susilonya, Nugroho Budi Susilo.
Ada yang panggil saya Icus, ada yang panggil saya Nugroho, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu kalau ketemu saya menyapa Dokter Icus atau Dokter Nugroho, ya. Silahkan. Ya, baik. Istri 1, anak 3, us 6 wis duwe anak 3 lho Bu. Saya masih muda tapi anak saya 3, ya. Baik, mulai ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan, ya. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa melihat saya dari mana supaya enak nih. Begini tidak apa-apa ya. Baik. Nah, judulnya adalah tetap sehat di usia senja. Senja itu sore menjelang maghrib. Dan senja itu maghrib menjelang malam. Nah, gitu itu usia senja, ya. Kalau malam ya sudah, kalau sudah malam gelap. Baik, tetap sehat di usia senja. Saya Nugroho Budi Susilo dari Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto, ya. Nah, Bapak Ibu kalau saya suruh milih mana? Pilih sehat. Oh, ini ada seneng-seneng nih sehat. Atau pilih sakit. Ini gambarnya nggak jelas nih. Sebenarnya gambar ini orang yang ada di ICU. Ini cerantel, ini kabel-kabel, infus-infus banyak banget nih di sini. Pilih mana? Pilih sehat atau pilih sakit? Tentu kita pilih sehat. Bapak Ibu dengarkan. Uang tidak ada artinya jika kita tidak sehat. Betul enggak? Ya. Mending orang duit tapi salah. Duit sehat, Pak. Ya betul. Pilih sehat tapi orang duit apa pilih orang duit yang loro-loronen? Ayo. Orang pilih kabeh. Ya betul. Pilih sehat duitnya akeh. Akeh tunggale ya Bu, betul. Tapi itu yang harapan kita semua ya. Berkatnya banyak tapi kita sehat. Ya, baik. Nah, ini banyak penyakit yang terjadi di rumah sakit, yang kasus-kasus yang banyak terjadi di rumah sakit. Ada jantung koroner, ada stroke, demensia itu pelupa, kalau sudah senja itu kadang lalen-lalen, diabetes mellitus itu gula, ya toh, hipertensi, gagal ginjal dan sebagainya, osteoporosis, sendi-sendi sakit dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, yang kita bahas nanti tentang hipertensi yang paling sering dijumpai ya di masyarakat. Oke, hipertensi itu apa? Bapak Ibu tahu nggak hipertensi? Tekanan darahnya tinggi. Nah, ini penjelasannya ini. Kalau kita di rumah punya pompa air itu kalau di tubuh kita seperti jantung, ya. Rumah kita punya selang. Kalau di tubuh kita selang itu adalah pembuluh darah. Tuh, pembuluh darah, ya. Jadi ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, tekanan darah itu adalah ini. Saat jantungnya memompa, selangnya mempunyai tekanan. Nah, tekanan itu yang diukur, ya. Jadi jantungnya memompa, kemudian lemes lagi, mompa lagi, lemes lagi. Nah, itu mempunyai dua tekanan. Tekanan saat memompa, tekanan pembuluh darah saat memompa, dan tekanan pembuluh darah saat jantungnya lemes. Nah, berarti ada dua tekanan darah. Yang pertama itu tekanan atas, ya, sama yang kedua tekanan bawah. Jadi Bapak Ibu kalau menyebutkan tensinya pinten Pak, Bu, harus menyebutkan yang atas dulu, ya, baru menyebutkan yang bawah. Jangan kualik nyebut yang bawah dulu sama atas, jangan, tapi yang atas dulu. Misalkan 120/80. Nah, gitu ya Bu. Nah, tekanan atas ini apa toh? Tekanan atas itu tekanan saat jantung kontraksi. Jadi jantungnya kontraksi, itu terjadi tekanan. Kemudian tekanan bawah itu saat jantungnya relaksasi. Nah, itu tekanan darah, ya. Paham ya Bapak Ibu? Paham ya? Nah, sekarang apa yang dinamakan hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah lebih dari normal. Jadi keluwian, itu namanya hipertensi, ya. Bapak Ibu ingat, hipertensi adalah tekanan darah lebih dari normal. Sekarang saya nanya nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini sebelum saya tanya begini. Hipertensi itu paling jengkelke karena dia baru tahu kalau diukur. Bener nggak Bapak Ibu? Ya. Seperti berat badan tahunya berapa kalau kita nimbang, ya. Beda dengan demam atau suhu meningkat. Didemek ketok, kok semelenget. Loh, kok panas, ya? Itu ketok. Tapi kalau hipertensi nggak bisa. Didemek, wah tensiku dhuwur, enggak mungkin.
itu harus diukur. Tahu ya Bapak Ibu ya? Nah, padahal berapa kali Bapak Ibu mengukur tensi itu biasanya berapa kali? Ayo. Durung karuan sesasi pisan, betul? Durung karuan setahun pisan, ya toh? Nah, jadi ini yang susah. Pada umumnya tekanan hipertensi itu ketahuannya konangannya kalau diukur. Kalau mengandalkan gejala tidak muncul. Seringkali 99% hipertensi itu tanpa gejala. Bejo kalau Bapak Ibu punya gejala misalkan kok kenceng-kenceng ya itu bejo, artinya ada tanda. Tapi biasanya seringkali orang itu nggak ada tanda apa-apa. Tahu-taunya merot, tahu-taunya stroke, tahu-taunya tiba-tiba sesek jantungnya bengkak. Sebenarnya bukan tiba-tiba. Ini karena hipertensi yang tidak tahu, tapi terus tidak ditangani, jadi jantungnya lemah, jadi jantungnya berat, kemudian bengkak-bengkak, ya tiba-tiba stroke dan sebagainya. Makanya hati-hati. Makanya kalau di kedokteran namanya hipertensi itu silent killer. Silent itu diam-diam, killer itu pembunuh diam-diam. Tiba-tiba kita stroke, tiba-tiba gagal ginjal, cuci darah dan sebagainya. Karena ini hipertensi, ya. Jadi hati-hati. Hipertensi ini taunya kalau diukur. Dan seringkali pasien menyangkal, loh dok aku rak tahu loh tensi semono. Biasanya gitu, dibaleni meneh ya Bu diulang. Tensinya dhuwur. Loh dok iki salah iki loh, malah sing nyalah disalahke doktere. Ya toh. Kadang-kadang tuh gini, pasien datang dengan batuk pilek misalkan ya. Dok aku batuk pilek ya biasa kalau di rumah sakit atau di klinik kan ditensi atau ditensi ya. Tensinya konangan 100 misalkan. Bu tensinya dhuwur, loh dok rak biasa loh dok gini. Ya, nanti saya jelaskan. Ya, jadi seringkali pasien menyangkal karena memang tidak bergejala, ya. Lanjut dulu. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu menjawab ya. Ini ada 3 orang, simbah-simbah, umurnya 80 tahun, tensinya 60/90. Ini simbah-simbah nih, ya. Tensinya 100/90. Terus ada lagi simbah-simbah, umurnya 80 tahun, tensinya 40/90. Satu lagi. Ini mas-mas senom, umurnya 20 tahun, tensinya 140/90. Nah sekarang saya tanya, 3 orang ini yang hipertensi yang mana? Ayo. Mas-mas, simbah-simbah 80 tahun, tensi 190, hipertensi boten. Simbah-simbah usia 80 tahun, tensi 140/90, hipertensi boten. Mas-mas tensi selawe, umur selawe, tensi 160, hipertensi boten. Berarti ini sing hipertensi sinten? Lah, toh menyangkal toh, Mbak. Ini kabeh hipertensi. Ya toh. Hipertensi itu tidak memandang usia. Mbah umur piro wae pokoknya nangger. Nanti saya kasih tahu angkanya ya, angka normalnya ya. Angka normalnya. Nah ini kan makanya hipertensi kadang salah dimengerti. 170, aku wis tua dok, umurku 80 wis biasa. Ya jangan, ndak boleh. Umur berapapun ya tensi harus normal. Ibu saya usia 74 tahun, ya. Tapi tensinya normal terus. Dia kurang tidur, dia jengkel sama saya, yang ditensi ya normal. Regane apa? Ya ibu saya ndak punya hipertensi. Ngerti maksud saya? Tapi ada yang dok aku ora hipertensi wingi cuma aku kurang turu. Ini mergo anakku nakal, mergo bojoku selingkuh, aku tensiku dhuwur. Enggak, itu hanya pencetus. Paham ya? Paham ya? Orang ora turu, ora duwe duit, tensinya dhuwur itu hanya pencetus. Orang duwe duit itu hanya pencetus. Saya tidak punya uang, tensi saya normal. Ibu saya tidak punya uang, tanggal tua tensinya normal. Kenapa? Ya ibu saya tidak punya penyakit hipertensi. Paham ya? Ojo nyalake aku ra iso turu, ojo nyalake tanggal tua. Itu hanya pencetus. Dasarnya kita memang sudah punya penyakit hipertensi. Kalau ibu bapak ibu nanya, dok berarti hipertensi itu penyebabnya apa? Saya akan jawab embuh ra weruh. 95 hipertensi itu tidak diketahui penyebabnya. Hanya sekitar 5% yang diketahui penyebabnya, misalkan duwe kanker otak. Oh ya jelas namanya kanker otak ya tensinya tinggi, tidak terkontrol, paham ya? Ternyata punya kanker ginjal, ada kelainan kanker ginjal misalkan, ya jelas karena ginjal kemudian tensinya jadi tinggi. Paham ya Bapak Ibu? Tapi yang bangsane penyebab hipertensi kurang turu itu salah, bukan kurang turu, kurang duit itu hanya pencetus, ya. Penyebabnya ya mbuh ra weruh. Paham ya Bapak Ibu? Sampai di sini ngerti ya? Nah, paham ya, baik. Nah,
Lanjut, jadi ini semua ini hipertensi semua ya. Baik, lanjut dulu. Nah, tensi normal sekarang saya kasih tahu. Tensi normal ini menurut GNC 7 ya, menurut ilmu kedokteran. Tensi normal tuh harus di bawah 120 atasnya. Paham ya? Bawahnya harus di bawah 80. Itu baru dikatakan normal. Paham ya Bu? Usia berapapun sebenarnya tensi 120 di bawah 120, bawah di bawah 80. Diling-iling 120, 80. Lebih dari itu ya tetap akan dikatakan hipertensi. Tapi tergantung nanti grade-nya atau derajatnya ya. Paham ya Bapak Ibu? Jadi pasien yang ini tadi itu semua hipertensi karena sudah 180, 220 lebih nih ya. Oke, supaya Bapak Ibu paham dulu. Nah, penyebab hipertensi apa? Ya mbuh rawuh tadi. Orang bilang katanya keturunan, ya wis ditompo wae keturunan ya. Tapi memang paling banyak adalah tidak diketahui ini. Yang diketahui hanya sedikit sekitar 5%. Ya, biasanya karena mungkin kanker ginjal, ada kelainan di otak dan sebagainya ya. Lanjut dulu. Nah, kalau kita punya hipertensi apalagi yang tidak dikontrol, diobati, akan menyebabkan macam-macam nih. Pembuluh darahnya rusak karena kan pompa selang tadi kan dipompanya sama jantung ya. Jantungnya tekanannya tinggi, selangnya pasti akan cepat jebol, ya cepat rusak ya. Nah, belum lagi nanti kelainan di otak, di jantung, di ginjal dan sebagainya. Oke, lanjut dulu. Nah, akibat hipertensi, otak bisa kenapa kalau hipertensi? Stroke. Ya, nanti akan saya jelaskan. Termasuk mata ini di dalam mata itu ada pembuluh darahnya lembut-lembut banget. Nah kalau tensinya tinggi pasti pembuluh darahnya yang lembut itu akan rusak. Akibatnya matanya akan rusak. Kabur itu mabur yang gitu tuh hilang. Penglihatannya hilang gitu karena hipertensi ya. Lanjut jantung. Efeknya di jantung apa? Bapak Ibu tahu enggak? Tensi kalau terlalu tinggi jantungnya akan bengkak karena apa? Kayak dipompo. Coba Bapak Ibu lihat, kalau dipompo terus ban ya, dipompo terus tekanannya kan tambah tinggi ya, pasti tambah besar ya. Betul kan? Satu saat kalau nggak kuat akan seperti apa? Pecah kan? Nah pecah itu biasanya yang pecah bukan jantungnya tapi pembuluh darah yang di otak bisa pecah ya, jadi stroke dan sebagainya. Nanti saya jelaskan lanjut. Ya, di ginjal itu fungsinya buat apa? Ginjal fungsinya buat apa Bapak Ibu? Menyaring darah kotor. Saringan tuh lembut apa kasar? Saringan tuh pasti lembut toh. Untuk menyaring sesuatu kan supaya mendapatkan sesuatu yang baik kan lembut, saringan harus lembut. Pembuluh darah yang lembut tensinya dhuwur, gampang rusak apa enggak? Gampang rusak. Jadi kenapa kalau hipertensi itu ginjal gampang rusak? Karena ginjal tuh pembuluh darahnya lembut-lembut. Kalau tensinya tinggi pasti akan rusak ya. Nah, jadi di otak, di mata, di jantung, di ginjal ini pasti akan kena. Kalau ada hipertensi pasti akan terkena akibatnya. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, bahayanya nih jantung, pompanya tinggi dan sebagainya jadi bengkak ya. Kemudian kalau sudah bengkak begini tidak tambah kuat jantungnya tapi tambah lemah karena ototnya jadi tipis. Paham ya? Kalau jantungnya jadi jantungnya melar itu ototnya tambah tipis sehingga dia tidak kuat lagi memompa. Makanya ada istilah gagal jantung karena jantungnya bukan begini lagi tapi cuma begini. Paham ya? Denyutnya cuma gini tok. Makanya kadang ada bengkak-bengkak di kaki sampai abu-abu itu karena pembuluh darahnya nggak lancar, jantungnya nggak kuat mompa. Paham ya? Nah, oke lanjut dulu. Nah ini Bapak Ibu lihat, kalau tensi kita tinggi terus tidak diobati, jantungnya jadi bengkak seperti ini nih. Yang normal seperti ini, kalau hipertensi tidak diketahui, orang andang periksa-periksa, mung ngeyel, saya tidak punya hipertensi, saya tidak punya hipertensi ngeyel terus, dan satu saat jadi bengkak begini, ya. Nah, lihat Bapak Ibu, ini kalau normal, otot jantungnya kuat, masih tebel-tebel, tapi kalau sudah bengkak, otot jantungnya jadi tipis kayak gini, paham ya? Dia nggak akan kuat lagi mompa. Lanjut lagi. Nah, akibatnya jadi bengkak-bengkak kayak gini. Jantungnya melar, kalau di ronsen paru-paru, jantungnya melar begini, ya, nggak boleh. Artinya kalau Bapak Ibu diperiksa sudah melar, jantungnya sudah bengkak, sudah sangat terlambat, telat. Itu mesti hipertensi tapi orang ngerti, orang konangan, ya.
tiba-tiba sesek, melaku sidik kesel, munggah sidik kesel, itu jantungnya sudah tidak kuat, itu sudah terlambat. Lanjut, belum lagi kalau diperberat oleh kolesterol, tumpukan lemak di dalam pembuluh darah, di dalam selang. Nih, lemaknya numpuk kayak gini nih, normalnya kayak gini, ini ketumpuk-tumpuk lemak, sampai hampir ketutup sama lemak-lemak, ini kolesterol, ya. Ini memperparah. Nih lihat nih Bapak Ibu, harusnya selangnya segini pembuluh darahnya, tapi ketumpuk sama lemak-lemak begini. Ya, itu arteriosklerosis, jadi pembuluh darahnya mengalami tumpukan lemak nih, seperti ini. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Semoga kelihatan lah. Ini nanti slide-nya saya tinggal, Bapak Ibu kalau mau minta boleh ke panitia, silahkan. Nanti tolong panitia difasilitasi, ini kita tinggal slide-nya. Nah, kalau ada pembuluh darah yang tersumbat karena lemak-lemak, pembuluh darah di jantung juga tersumbat. Pembuluh darah dimanapun bisa tersumbat, di otak bisa tersumbat jadi stroke misalkan, di jantung juga bisa tersumbat jadi otot jantung mati karena tidak terjadi pembuluh darahnya sudah nggak nyampe di situ. Nih Bapak Ibu lihat. Ini kalau dicermati ini pembuluh darah jantungnya ini hitam, otot jantungnya hitam nih. Ini hitam kalau Bapak lihat ini. Hitamnya karena apa? Karena sudah mati otot jantungnya. Pembuluh darahnya nggak nyampe di situ. Otot jantung kan juga butuh oksigen ya. Otot jantung itu butuh oksigen. Nah kalau pembuluh darahnya sudah rusak, kebumpetan sama kolesterol, otot jantungnya oksigennya nggak nyampe ke otot jantung. Akhirnya dia akan mati nih. Ini mati. Hitam. Nih lihat hitam di sini, ya. Nggak kelihatan ya. Nah, kalau sudah bumpet gitu, biasanya kalau di rumah sakit langsung dikasih stent. Kalau Bapak Ibu tahu di stent, di kateter istilahnya ya, itu istilahnya di stent. Jadi pembuluh darah jantungnya dikasih selang besi begini, selang besi dimasukkan, yang bumpet ini kan bumpet nih, dimasukkan selang besi, kemudian selang besinya ini ada rantai-rantainya disebul, gitu rantai-rantainya buka, jadi pembuluh darahnya kebuka, ya. Nah, jadi begitu pembuluh darah terbuka, otot jantung yang tadi tidak dapat oksigen jadi akan teraliri darah kembali dan mendapat lagi oksigen. Jadi ora sido sakaratul maut tapi sembuh lagi, ya. Tapi ini mahal Bapak Ibu, dipasang kateter jantung tuh larang ya, mungkin 250 lebih juta, ya. Bapak, tapi ini kalau di rumah sakit kayak Karyadi itu gratis. Jadi Bapak Ibu mau enggak nanti ini gratis kok Bu? Nggak mau Pak. Loh, biasanya gratis tuh langsung semangat. Hah? Oh enggak mau? Ya wes. Nah lanjut lagi, satu lagi. Ini juga begitu, dia otot jantungnya mati ini. Otot jantungnya udah mati karena pembuluh darahnya tersumbat. Nah caranya yang lain bisa dengan jalan tol. Ini jalan tol, kayak Pak Jokowi bangun jalan tol. Itu dikasih jalan tol. Jadi bagiannya otot yang mati, pembuluh darah yang rusak, digawe ke selang baru, sudetan kalau istilahnya sudetan, disudetke di sini. Ini pembuluh darah yang masih bagus, kasih selang masuk ke pembuluh darah yang sudah rusak tadi, otot jantung yang sudah rusak. Jadi yang harusnya otot jantungnya mati sekarang jadi hidup lagi, ya. Ini juga kalau ini lebih murah, ini sekitar 200-an juta ya. Bapak Ibu pilih ini lebih murah ini aja ya kayaknya ya. Hah? BPJS gratis. Ya, pilih yang di kateter apa yang di jalan tol? Oh, enggak pilih semua. Betul. Tetap pilih sehat. Jadi hati-hati, hipertensi itu kanunya bagus, jelek sekali ya. Nah, sekarang di otak, kejadian di otak. Di otak itu kalau tensinya dhuwur terus, pembuluh darahnya nggak kuat, bisa jadi jebol, pecah. Nah, makanya ada kejadian kena stroke. Sekarang saya tanya ya, stroke. Bapak Ibu kan sering dengar di kamar mandi tiba-tiba ngeblak, ya sering dengar ya. Ada orang dalam kamar tiba-tiba tidak sadar. Kalau saya tanya, itu kepleset tiba jadi stroke atau stroke dulu terus tiba? Kira-kira mana? Kepleset terus stroke atau stroke dulu terus tiba? Ayo, siapa yang bilang kepleset dulu terus stroke? Kepleset terus stroke? Atau stroke dulu terus kepleset terus tiba? Ayo. Nah, ayo bingung. Yang terjadi adalah kejadiannya stroke dulu Bapak Ibu. Karena pembuluh darahnya sudah nggak kuat, tensinya tinggi, jebol, pecah. Pembuluh darah sudah pecah ya sudah limbung.
Paham ya? Jadi jangan ini tadi jatuh di kamar mandi terus stroke ya. Enggak, itu mesti stroke dulu Bapak Ibu. Serangan stroke kemudian jatuh ya. Makanya stroke itu tensi itu harus hati-hati ya. Nah, lanjut dulu. Nah, jadi stroke kalau yang masih lumayan ini rodok merot-merot sidik itu masih lumayan. Ini rodok jimpe-jimpe itu masih lumayan. Daripada yang biasanya kalau yang jimpe-jimpe merot gitu pembuluh darahnya bukan pembuluh darah yang pecah tapi pembuluh darah yang tersumbat. Jadi masih ada aliran-aliran darahnya yang masih lumayan. Jadi dia merot-merot atau ini jimpe-jimpe sidik ya. Pilih yang jimpe-jimpe atau yang langsung geblak. Ya enggak boleh. Ya, ini dokternya jahat ya kalau dongaknya enggak, saya itu cuma Bapak Ibu supaya lebih paham ya. Saya berdoa Bapak Ibu sehat-sehat semua. Amin. Ya. Nah, jadi akibat kena stroke itu jadi kematian atau kecacatan. Misalkan bisa sembuh pun jadi cacat kan ya sayang ya. Makanya harus hati-hati dengan hipertensi. Lanjut dulu. Nah, ini kejadian stroke. Stroke ada dua, stroke yang pembuluh darahnya pecah ya. Ini pembuluh darahnya pecah mana? Gambarnya nggak begitu jelas ya. Nah ini. Ini pecah di pembuluh darahnya pecah. Jadi dia perdarahannya apa ngumpul di sini nih, di sini. Kalau ini pembuluh darah yang tersumbat. Jadi dia bukan pecah tapi tersumbat. Jadi kalau tersumbat oksigen otak juga kurang, maka otaknya sudah ada area yang mati. Ya. Tapi masih lumayan yang sumbat ini daripada yang pecah. Ya, kalau yang pecah biasanya sudah yang lumpuh lah, yang tidak sadar dan sebagainya, ngorok dan sebagainya. Ya, jadi ada dua, pembuluh darah yang pecah sama pembuluh darah yang tersumbat. Makanya harus hati-hati. Ini kalau di CT scan yang sumbatan tuh nggak begitu ketok ya. Dan ini lewat aja ya. Biasanya kalau yang perdarahan ini sudah keblok sampai hitam gitu blok karena dia pembuluh darahnya udah pecah. Lanjut ya. Nah, sekarang bahaya di ginjal. Seperti tadi saya jelaskan, ginjal itu pembuluh darahnya sangat lembut. Makanya kalau hipertensi pembuluh darahnya gampang rusak. Akhir-akhirnya cuci darah. Ya. Lanjut saja, ini lebih singkat. Makanya di otak bisa stroke, di ginjal jadi rusak dan sebagainya ya. Jantung jadi bengkak. Oke, lanjut. Sekarang yang penting bagaimana menjaga kesehatan. Ya. Ini Bapak Ibu, diling-iling. Teori, tapi nanti ini harus dilakukan, ini teorinya ya. Saya aja juga susah melakukan ini. Saya isone ngajari, ya. Yang ngelakoni ya rada angel memang ya. Oke, harus bagaimana? Olahraga rutin. Kemudian makanan harus diatur, ya. Terutama kalau yang sudah sepuh ya lemak-lemak, gula, kemudian asin-asin, ya. Dikurangi, ya, agak dikurangi. Kemudian istirahat cukup, kelola stres. Nih, kontrol atau berobat rutin, cek kesehatan berkala. Nanti akan saya jelaskan satu-satu, yang cepat saja. Olahraga minimal 2 kali seminggu kira-kira ya 15 sampai 20 menit ya. Olahraganya ojo olahraga olahraga itu yang maksud olahraga itu olahraga yang mengeluarkan keringat, aktivitas yang sampai keringetan. Saya suka nyapu-nyapu dok, nyapu-nyapu lah itu ya membakar kalori tapi kan belum keringetan, itu belum cukup. Yang namanya olahraga itu harus berkeringat ya. Olahraga yang baik pada usia Bapak Ibu adalah jogging kecil-kecil boleh, berenang boleh, sepeda tapi yang jalan datar, bukan sepeda yang naik turun, karena nanti dengkulnya kumat ya. Jadi atau yang model-model berenang itu baik, berenang ya, silahkan. Oke, itu olahraga. Lanjut lagi. Nih anjingnya diajak olahraga nih, nenek-nenek sampai olahraganya melengkang kayak gini. Lanjut. Makan buah, intinya buah sama sayuran ya Bu ya, terus ya. Ojo sing goreng-gorengan apa meneh minyake wis ireng isih dienggo meneh, eman-eman dienggo meneh. Mesake anak putune ya. Sendiri kita juga kasihan, enggak boleh. Paling enggak ya 2-3 kali meskipun masih bersih ya wis tak singkirke ya, minyak. Nah, terutama sayur banyak. Kemudian istirahat cukup. Yang dimaksud cukup itu ini, dengarkan Bapak Ibu. Kita harus tidur sehari itu 6 sampai 8 jam. Tidur loh ya. Leyeh-leyeh enggak dianggap. Kita harus benar-benar tidur tuh sehari 6 sampai 8 jam. Wajib. Kalau hari ini cuma 5 jam berarti di sahur sesuk. Berarti aku sesuk kudu genep 6 jam. Ya. Paham maksudnya ya Bu ya? Minimal 6 sampai 8 jam kita harus tidur. Ngorok boleh, jenenge gawan bayi ya toh. Lanjut ya.
Nah, kelora stres, ya ngajak tutune dalan-dalan, ra kita duit terus nonton-nonton wae, ya toh. Kemudian apalah kalau pas punya uang ya wis keluar kemana, rakitan deket-deket ya, ke pantai, ke mana lah ya, sama putunya. Ojo mantune kadang jengkel ke, oh ya enggak ya, sama mantunya ya boleh. Lanjut, yang penting ini Bapak Ibu, berobat yang rutin. Kalau Bapak Ibu punya penyakit hipertensi sudah nggak usah mikir panjang, berobat ke dokter. Dok, saya takut kalau ngombe obat terus nanti nganu malah ginjal saya rusak. Jangan takut, karena kalau tensinya tidak dikontrol, ginjalnya malah cepat rusak. Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau dengan obat, mungkin ginjalnya satu saat ya bisa rusak karena memang sudah punya hipertensi. Tapi mungkin putunya selikur lagi rusak. Tapi kalau nggak minum obat, putunya lagi loro, wis ginjalnya rusak. Lah pilih yang mana? Harus yang sehat. Oke. Saya sudah digini-ginikan ya. Habis ini selesai ya. Lanjut, sudah hampir selesai. Jadi kontrol rutin ya, berobat nggak boleh takut. Dok, saya saya takut ginjal saya rusak. Padahal kalau stroke itu bukan hanya ginjal saja, mungkin bisa kena stroke ya tadi, kena jantung bengkak. Wah Ibu pilih mana kalau nggak minum obat hipertensi, ginjalnya aman, tapi kena stroke ya podo wae. Ginjalnya aman, tapi kena jantung bengkak ya podo wae. Tapi kalau kita minum obat rutin, ya toh rutin seumur hidup itu tensi itu kan tensinya naik turun kita nggak tahu. Mending minum obat pagi hari minum obat cut. Nanti kalau siang mantune nganyelke bikin jengkel, tensinya nggak jadi naik karena udah dicegati sama obatnya. Paham ya? Sore bojone nganyelke, tensinya kudune naik tapi tidak jadi naik karena udah dicegati sama obatnya. Ngerti ya? Jadi tensinya jadi normal terus gini. Itu yang bikin awet. Ginjalnya awet, stroke-nya tidak kena, jantungnya juga awet. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ojo, aku eman-eman ginjalnya aku nggak berobat hipertensi, itu salah. Ginjalnya sehat tapi kena stroke ya podo wae toh. Makanya harus hati-hati. Diminum saja obatnya. Yang kedua Bapak Ibu harus check up rutin. Saya sehat, seperti saya ini masih sehat tapi saya rutin check up. Saya kontrol kolesterol, saya kontrol gula supaya terjaga, tetap sehat. Kalaupun konangan saya punya hipertrigliserid tinggi, saya konangan hipertrigliserid saya tinggi meskipun sehat, tapi trigliserid tinggi. Saya mulai sekarang tuh sudah mulai minum rakitang rong dino pisan telu dino minum obat anti trigliserid. Jadi aman. Paham ya Bapak Ibu? Jadi check up meskipun masih sehat coba kontrol ke rumah sakit panti. Cari rumah sakit harus yang ada dokternya. Di rumah sakit di Semarang ini ada 2 rumah sakit yang ada dokternya, Rumah Sakit Dr. Karyadi sama Rumah Sakit Dr. Cipto Panti Wiloso. Itu rumah sakit yang ada dokternya itu di Semarang cuma 2 ya. Paham ya? Jadi Rumah Sakit Dr. Karyadi sama Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto itu ada dokternya. Oke, lanjut dulu. Nah, supaya kita tetap sehat, sudah selesai ya. Nah, kalau sudah sehat, meskipun sudah tua, kalau kita tetap sehat jangan seperti ini. Ini orang usia 91 tahun tapi dia merampok banknya dirampok sama orang tua ini ya. Kalau kita sehat harus apa? Tua-tua keladi, tambah tua tambah. Nah ini tambah medeni kayak gini enggak, tapi harus tambah tua-tua keladi, tambah tua tambah mengasihi istri atau suami ya. Lanjut. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nih, lihat orang-orang yang senyum gini kan seneng tuh Bu, smile ya. Nah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang nih. Jegabut kayak gini tuh jangan. Cepet loro ya. Oke, terima kasih di Rumah Sakit Panti Wiloso Dr. Cipto. Selamat siang Pak Ya, Dokter. ya. Saya Firda dari Telukosari aja. Kebetulan saya juga pengurus Poksila. Nah di Poksila itu kita kan setiap bulan ada kegiatan untuk lansia itu tensi dan cek gula darah, kolesterol semacam itu. Nah untuk tensi tadi kan sudah dijelaskan normal 120/80. Apakah ada ambang batas toleransi untuk tensi? Karena setahu pun kegiatan Poksila kan ada pendampingan juga dari puskesmas. Itu yang saya dengar dan saya baca dari Google juga, itu untuk ambang bawah itu sampai 90 yang toleransi, yang untuk lansia itu atasnya 140. Betul atau tidak? Ingin menanyakan itu aja. Terima kasih. Langsung saja ya Bu. Oke, bagaimanapun kalau menurut kriteria JNC7 yang tadi saya tampilkan itu kriteria yang paling gampang sebenarnya, tapi ada banyak kriteria sebenarnya. Saya tidak tampilkan, ada yang
dari Eropa, kasih Eropa. Itu tadi JNC7 itu dari tahun 2004 sebenarnya. Setelah itu ada JNC8 itu memperbarui kriteria, termasuk kriteria yang orang tua dengan gagal jantung atau ada apa namanya faktor komorbid yang lain itu tensinya bisa berbeda, ya. Tapi itu supaya gampang patokan adalah supaya bisa mengerti bahwa patokannya ada 120/80 menurut JNC7. Tetapi memang betul kadang-kadang seringkali dokter tuh misalkan melihat usia tensi 140/90, artinya apakah butuh obat? Saya kira juga tidak, karena secara fisik juga baik. Mungkin edukasi saja ya, misalkan Mbah ngurangi asin-asin nggih, Mbah ngurangi gorengan nggih, Mbah kurangi, artinya begitu-begitu saja. Jadi belum tentu dengan intervensi obat, tidak. Jadi memang ada beberapa angka untuk toleransi itu ya, betul. Tapi memang supaya gampang, supaya kita mempermudah pengertian tentang hipertensi itu batasnya 120/80. Di atas itu sebenarnya sudah dikatakan hipertensi. Tetapi kapan itu harus diintervensi, jangan nanti dulu kita lihat gitu. Kewaspadaan saja, edukasi. Betul Bu. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Silakan Bapak yang di belakang. Ya. Terima kasih Dok. Ya. Nama saya Bambang, saya dari Telogosari juga. Saya menjadi pasien Dr. Yohanes Pada sudah 6 tahun. Saya menderita hipertensi dari sejak tahun 2015. Rutin berobat ya Pak? Rutin setiap bulan di Dr. Yohanes Pada. Ya. Cuman pertanyaan saya, apakah menderita hipertensi itu harus minum obat setiap hari? Pertama, dan terus seumur hidup. Informasinya begitu. Apakah betul informasinya begitu? Terima kasih Dok. Ya, saya jawab langsung ya Pak. Baik. Jadi begini, yang namanya tensi itu beda pagi, beda siang. Beda siang, beda sore, beda malam. Bisa berubah. Kalau orang punya hipertensi itu pencetus sedikit. Oh, anakku engko piye ya maame piye pas-pas misalkan, itu bisa tensinya naik. Bojoku kayaknya kantor ngopo ya karo sopo ya, itu bisa tensinya naik. Mikir gitu aja tensinya bisa naik. Makanya kalau kita tensi ya, Bapak Ibu kan tidak mungkin tensi pagi tensi, siang tensi, sore tensi, 1 jam lagi tensi kan tidak mungkin. Makanya yang hipertensi itu kadang-kadang menyangkalnya begini, tensi saya normal tadi pagi periksa segini, itu belum tentu sore juga normal Pak, karena kalau kecentok apa dia bisa naik. Yang paling gampang adalah apa? Minum obat yang dikontrol dokter, yang disarankan dokter. Jadi dengan obat yang sudah disarankan dokter itu kita minum, ketika nanti sore ada sesuatu yang bikin kita jengkel, tensinya harusnya naik, nggak jadi naik Pak. Dia begitu mau naik, dia tidak dicegati obatnya. Ngerti ya yang tadi saya jelaskan? Kenapa seumur hidup? Ya memang begitu. Karena tensi itu beda pagi, beda siang, beda bahkan setiap hari itu kalau memang ada obat yang diminum 2 kali ya 2 kali pagi, sore. Tapi sekarang teknologi obat maju sehingga bisa sekali sehari misalkan ya pagi tok atau malam tok nggak apa-apa. Itu bisa mengcover 24 jam. Tapi mending minum obat Pak. Kalau tidak tensinya kok rumah sana esok apet tapi siang tinggi tapi kita nggak terasa apa-apa. Nah itu bahaya malah. Jadi memang seumur hidup betul. Untuk itu ada pengaruhnya ke ginjal nggak Dok? Jadi begini, obat dengan dosis yang sudah diatur dokter itu ada batas-batas tertentu yang dimana ginjal sudah mampu untuk metabolisme dengan baik, tidak membebani ginjal. Tapi harus menurut dokter, kadang-kadang kalau tensi sudah terkontrol, kadang-kadang dokter akan menurunkan dosisnya, turunkan dosisnya. Bahkan kalau sudah sampai terkontrol baik, mungkin obatnya bisa dilepas tapi dengan lifestyle. Misalkan olahraga, ngurangi asin, kudu diet apa, tapi kadang dengan lifestyle itu mungkin susah ya. Mungkin dokter akan mempertahankan obat dengan dosis yang paling kecil, sehingga tapi tetap diminum tiap hari. Itu justru ginjalnya jadi awet Pak, nggak usah takut. Daripada Bapak aku main-main ginjalnya tapi besok 1-2 tahun lagi merot, misalkan kena asam jangan, nggak boleh. Nggak boleh ya, jadi harus rutin sesuai dengan instruksi dokter. Begitu ya Pak? Ya, terima kasih Dok. Mungkin satu lagi ya, mungkin waktunya sudah. Oh, ini panitia bagaimana? Ini ada banyak yang tanya. Dibatasi enggak? Bapak silakan Bapak. Ya. My name is Galur Sresno. Sampai dengan bulan Juni tahun ini, tensi saya stabil 120, 130, bawahnya 130, maksimal 70 atau 80. Namun akhir ini sampai dengan sekarang itu 190 atasnya, bawahnya 95.
Nah, lifestyle always ya 190 sekarang 190 dan 95. Tidak minum obat. Memang saya jaga ginjal tidak pernah minum obat. What can I do? Pertanyaan yang bagus ya. Nah, ini sesuatu yang tadi ada banyak persepsi di masyarakat seperti Bapak ini, ya. Aku udah minum obat supaya ginjalku juga awet. Tapi dengan tensi 190 kira-kira bahaya enggak? Bahaya banget, Pak. Ya. Kita nggak akan tahu seperti apa nanti dengan tensi 190. Mungkin Bapak karena masih sehat, karena ini masih kuat-kuat saja, pembuluh darahnya ya masih kuat. Tapi ketika satu saat Bapak mendekati, misalkan kita nggak tahu ya, bisa 195, bisa 200 misalkan, yang kita nggak kerasa juga. Pembuluh darahnya satu saat dia nggak tahan, pecah des. Jadi bagaimanapun ya Bapak Bapak kalau boleh sasaran tetap ketemulah dokter, ya. Dan kalau Bapak masih ngeyel, aku tetap ngomong obat ya Bapak coba usahakan tensi sehari kira-kira tiap jam tensi sanggup enggak? Tiap jam di tensi, 1 jam lagi tensi naik, 1 jam lagi tensi naik, nanti tidur pun juga gitu, tidur 1 jam bangun tensi lagi, 1 jam bangun tensi, sanggup enggak? Enggak akan sanggup. Karena tensi itu beda pagi, beda siang, selisih berapa jam aja bisa berbeda tensi itu. Makanya Bapak, saran saya mending supaya aman, minumlah obat sesuai dosis dokter supaya ginjalnya juga aman, resiko stroke juga nggak ada dan sebagainya. Paham ya Pak? Saya berdoa Bapak Ibu sehat-sehat semua ya. Saya serahkan ke panitia, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua ya. Terima kasih dokter atas penyampaian ilmunya dan pengetahuannya tentang hipertensi. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang tadi mau bertanya ya, karena keterbatasan waktu, sudah cuacanya panas sekali ya Ibu. Nanti Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan bisa menulis. Nanti akan kami serahkan ke dokter. Begitu nggih, nanti akan di WA gitu jawabannya. Ya, acara selanjutnya yaitu ada Bapak Ibu sudah mendapatkan voucher pemeriksaan gratis yang dibagikan sudah, nggih. Yang sudah dapat silakan nanti bisa langsung menggunakan voucher tersebut. Terkait pemeriksaan gratisnya ada di lorong sebelah sana Bapak Ibu yang ada bendera merah putih ya, di sana itu nanti ada panitia yang mengarahkan.